Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, lebih baik kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama kakak Nazia Putri Sarza. Di sini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, adik-adik, pernah nggak sih adik-adik berpikir dan memikirkan kenapa harus ada dasar negara? Kenapa Pancasila itu bisa menjadi dasar negara kita, negara Indonesia? Nah, adik-adik, nanti setelah ini kita akan membahas satu persatu dan akan ditemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pemikiran kita. Untuk itu, sebelumnya, kenapa harus ada dasar negara? Nah, mari kita ambil contoh sebuah rumah. Rumah bisa menjadi sebuah rumah, menjadi sebuah bangunan yang kokoh jika ada pondasi. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar, adalah pondasi negara Indonesia. Nah, rumah tidak akan berdiri jika tidak ada pondasi yang kuat dan kokoh. Rumah akan mudah roboh jika tidak kuat pondasinya. Nah, sama halnya dengan Indonesia, dengan negara Indonesia. Negara Indonesia tidak akan ada jika tidak ada dasar. Nah, dasar inilah yang menjadi pondasi sebuah negara, di mana dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Loh, kok bisa, Kak, Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia? Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas itu ya adik-adik. Sebelumnya, kita harus tahu Pancasila itu adalah dasar negara dan pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar dan ikut dalam pembangunan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diwujudkan dalam sebuah hukum nasional, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu dijadikan arahan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, di mana kehidupan sehari-hari itu dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, adik-adik, kenapa kita harus tahu apa itu, bagaimana itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu? Ya, kita sebagai rakyat Indonesia harus tahu bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, oke. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan pada Perang Asia Timur Raya. Nah, mereka itu menggunakan berbagai cara untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar dapat membantunya dan menjadi sekutunya. Nah, untuk itu, dia memberikan janji kemerdekaan kepada negara Indonesia, di mana perjanjian itu diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia, pemerintah Jepang kemudian membentuk BPUPKI yang kepanjangannya yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal juga dengan Dokoritsu Jumbi Chosakai, di mana BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh Jepang.
Sebenarnya Jepang tidak membantu Indonesia dalam kemerdekaan, tetapi Jepang mau mengambil hati masyarakat bangsa Indonesia agar bisa menjadi sekutunya. Kemudian BPUPKI ini disahkan oleh pada tanggal 29 April tahun 1945 dan ketuanya yaitu Dr. KRT Rajeman Widyoningrat dan wakilnya yaitu Ichibangse Yoshio dari Jepang dan sekretarisnya yaitu Bapak RP Suroso. Nah, upacara pergelaran peresmian BPUPKI ini diadakan di gedung Chuo Sang-in di Pejambon, Jakarta dan sekarang dikenal dengan Gedung Departemen Luar Negeri. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang, di mana 7 orang diantaranya orang Jepang dan 4 orang diantaranya orang Cina dan Arab. BPUPKI ini melakukan 2 sidang. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 dan sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 di mana sidang pertama yang dibahas adalah dasar negara dan yang sidang kedua dibahas rancangan undang-undang dasar. Pada persidangan pertama, terdapat berbagai macam pendapat tentang dasar negara yang dipakai di Indonesia. Dan dasar-dasar tersebut disampaikan oleh Bapak Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Yang mendapatkan kesempatan pertama dalam menyampaikan gagasannya adalah Bapak Mr. Muhammad Yamin yang disampaikannya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. 5 dasar yang disampaikannya dalam pidato tersebut adalah yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Namun, saat mengusulkan dalam bentuk tertulis, gagasan tersebut dirubah menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tokoh selanjutnya yang mendapatkan kesempatan kedua untuk menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, yaitu Bapak Mr. Supomo. Adapun gagasan yang disampaikannya yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, kemudian dilanjutkan pada giliran ketiga yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan pidatonya dan gagasannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Adapun gagasan yang disampaikan oleh Bapak tersebut yang pertama adalah gagasan kebangsaan Indonesia, dan yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gagasan yang 5 ini dinamakan dengan Pancasila, di mana selain itu Bapak Insinyur Soekarno juga mengusulkan dasar negara, yang pertama Ekasila, yang kedua Trisila, dan yang ketiga Pancasila. Namun yang dipilih adalah Pancasila, di mana Pancasila artinya panca yang berarti 5 dan sila artinya prinsip. Maka Pancasila artinya
5 prinsip. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang dinamakan dengan Panitia 9. Di mana tugas panitia kecil ini adalah merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, dan menjadikan dokumen tersebut menjadi sebuah teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perundingan dan persidangan yang banyak, akhirnya Pancasila dari hasil penggalian Bapak Insinyur Soekarno ini berhasil dirumuskan dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dinyatakan sah dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh BPUPKI. Nah, demikian dulu ya penjelasan dari kakak. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya atau kesalahan dalam penyampaian, adik-adik boleh komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.